Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Al-Hakim, SPT ME. Saya adalah dosen tetap pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Pada saat ini saya akan membuat video pembelajaran sebagai pernyataan deskripsi diri unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi aspek pengajaran atau PDD UKT-PT dalam rangka pengajuan portofolio untuk sertifikasi dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro 1, di mana Ilmu Ekonomi Mikro 1 ini adalah mata kuliah wajib dalam program studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Mata kuliah Ekonomi Mikro 1 ini merupakan mata kuliah pendalaman dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang disampaikan pada semester 1, kemudian mata kuliah Ekonomi Mikro 1 ini disampaikan pada semester 2, di mana pembahasan yang ada dalam mata kuliah Ekonomi Mikro 1 merupakan analisis-analisis dasar pada ilmu ekonomi, diantaranya adalah perilaku konsumen, permintaan, penawaran, fungsi biaya, dan teori produksi, serta beberapa jenis pasar. Kemudian Ekonomi Mikro 1 ini merupakan prasyarat dari ilmu Ekonomi Mikro 2 yang nanti lebih lanjut akan membahas tentang asimetri informasi, selanjutnya ada game teori, kemudian ada barang publik dan eksternalitas. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah Ekonomi Mikro 1 ini ada 4. Yang pertama adalah CPL 1, di mana mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar ilmu ekonomi dan bisnis, serta menguasai konsep dalam pemecahan masalah serta pengambilan keputusan. Kemudian yang selanjutnya adalah CPL 2, yaitu mampu mengaplikasikan dan mengembangkan keahlian di bidang ilmu ekonomi. Selanjutnya ada CPL 5, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang ekonomi. Kemudian CPL yang terakhir adalah CPL 10, di mana mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang ekonomi secara mandiri. Yang selanjutnya kami sampaikan terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini untuk ilmu ekonomi mikro 1 ada 4 CPMK yang akan dicapai. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan dapat menganalisis terbentuknya keseimbangan harga pasar berdasarkan teori permintaan dan penawaran dan keseimbangan harga secara matematis dan grafis. Untuk selanjutnya CPMK 2, mahasiswa diharapkan dapat menghitung dan menganalisis nilai dari elastisitas suatu barang di mana berdasarkan teori elastisitas permintaan dan penawaran. Selanjutnya CPMK 3 yang dibebankan pada mata kuliah Ekonomi Mikro 1 ini adalah mahasiswa diharapkan dapat menganalisis tingkat kepuasan konsumen ketika melakukan kegiatan konsumsi berdasarkan teori kepuasan ordinal dan kardinal. Dan CPMK keempat atau CPMK terakhir ini mahasiswa diharapkan dapat menganalisis tingkat maksimum kegiatan produksi serta mampu menggolongkan jenis-jenis biaya produksi berdasarkan teori produksi dan biaya produksi. Secara global, materi yang akan disampaikan dalam mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro 1 ini, yang pertama adalah konsep dasar ekonomi mikro, yang kedua merupakan perilaku konsumen, di mana di sana membahas tentang utilitas dan pilihan. Kemudian materi yang ketiga adalah konsep permintaan individu. Selanjutnya dibahas juga tentang permintaan pasar dan elastisitas, yang dilanjutkan dari sisi teori produksi, kemudian ada teori biaya, dan materi yang terakhir adalah maksimalisasi laba pada perusahaan. Materi-materi ini disampaikan dalam 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
Adapun referensi yang saya pakai dalam penyampaian mata kuliah ini, yang pertama adalah buku dari Sadono Sukirno terbitan tahun 2016, yaitu terbitan yang ketiga atau edisi ketiga dengan judul Mikroekonomi Teori dan Pengantar. Selanjutnya untuk memperkuat referensi yang saya pakai, saya menggunakan referensi pendamping, yaitu buku Teori dan Perilaku Harga yang disusun oleh Bapak Pramono Hadi dan Ibu Lilis Siti Badriah. Untuk lebih aplikatif dan contoh-contoh sistematisnya dalam implementasi ilmu ekonomi mikro ini, saya juga menggunakan referensi dari Walter Nicholson, yaitu Mikroekonomi Intermediate dan Aplikasinya. Saya menggunakan buku edisi ke-8 penerbit Erlangga. Kemudian dalam metode pembelajaran yang saya pakai, saya menggunakan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment, di mana dalam penyampaian atau delivery-nya saya menggunakan beberapa metode. Salah satunya adalah ceramah, materi ceramah, terus kemudian saya juga menggunakan beberapa media untuk memperkuat, salah satunya adalah media PowerPoint. Kemudian yang berikutnya untuk beberapa materi saya menggunakan video animasi. Kemudian dalam kegiatan interaktifnya saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas, yang dimulai dengan pembukaan, menyapa, kemudian mengecek kehadiran. Selanjutnya dalam beberapa materi nanti saya sisipkan untuk diskusi dan studi kasus yang dapat memperkuat pokok bahasan yang sedang kami bahas. Kemudian untuk kegiatan asesmen saya menggunakan beberapa indikator yang di dalamnya ini sudah tersinergi dengan sistem yang ada di Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, yaitu SIAKAD, di mana dalam asesmen ini ada beberapa komponen, tidak hanya di ujian, tetapi ada komponen kehadiran, kemudian komponen keaktifan, terus selanjutnya ada komponen tugas mandiri yang dikerjakan, tugas berupa tugas mandiri maupun tugas kelompok. Kemudian ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran saya bersama mahasiswa untuk materi teori permintaan pertemuan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwasanya pada siang hari ini kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah Ekonomi Mikro 1 pertemuan yang ketiga. Pada kali ini kita akan membahas terkait teori permintaan, ya. Tapi sebelumnya untuk memulai kelas ini dan mudah-mudahan agar demi kelancaran dan diberkahinya majelis ini, saya mohon salah satu dari teman-teman bisa memimpin untuk berdoa bersama. Silahkan. Ya, sebelum perkuliahan di siang hari ini dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan perkuliahan kita pada siang hari ini lancar dan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman dan bagi saya secara pribadi juga. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja memasuki mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro 1 pokok bahasan teori permintaan. Akan tetapi sebelumnya kita akan melakukan absensi dulu, ya. Melakukan absensi, kita menggunakan SIAKAD, absensi online. Oke, yang pertama Mbak Indri Kurniawati. Oh ya, Mbak Indri PMM. Terus kemudian Mbak Hikmah. Mbak Indri di mana ya PMM-nya? Makassar. Oh ya, lupa, sudah pertemuan ketiga saya lupa. Terus Mbak Hikmayatul Fida Al-Hayani hadir, ya. Oke, terus Mbak Nabilatus Sifah.
Oke, sebelum kita memasuki materi teori permintaan ini, alangkah baiknya seperti biasanya kita akan akan mencoba mereview pertemuan yang sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang perilaku konsumen, ya, di mana di sana ada pendekatan kardinal, ada pendekatan ordinal. Barangkali masih ada yang ingat apa itu pendekatan kardinal? Salah satu? Atau udah lupa semuanya? Enggak ya? Ya, Mbak Bila coba bisa menyampaikan pendekatan kardinal itu apa? Pendekatan kardinal itu sering disebut dengan pendekatan marginal utility. Itu beranggapan bahwa kepuasan konsumen dalam mengonsumsi sebuah barang atau jasa dapat diukur atau dinyatakan dengan angka-angka kardinal. Ya, jadi pendekatan kardinal adalah pendekatan bagaimana kita mengukur tingkat kepuasan konsumen, ya tentunya dalam hal ini menggunakan angka, tetapi angka itu nanti apa yang berbeda dengan pendekatan ordinal. Coba masih ada yang ingat apa yang dimaksud dengan pendekatan ordinal? Mbak Ayu? Pendekatan ordinal itu beranggapan bahwa kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi sejumlah barang tidak dapat diukur dengan angka atau numerik, tapi dapat diperbandingkan mana yang lebih tinggi atau mana yang lebih rendah. Oke, jadi kalau pendekatan ordinal dan kardinal itu perbedaannya adalah bahwa ketika pendekatan ordinal itu bisa kita bandingkan, ya. Misalnya angka 3 itu adalah lebih rendah dibanding dengan angka 5 dan lain sebagainya. Oke, itu sebagai pengantar karena perilaku konsumen ini yang nanti akan mendasari kita untuk membahas terkait dengan teori permintaan. Baik teman-teman, untuk materi pada siang hari ini kita akan membahas untuk teori permintaan itu ada 3 subjudul. Yang pertama adalah teori permintaan itu sendiri, jadi nanti kita akan melihat secara umum definisi dari permintaan itu apa, terus kemudian kita akan membahas terkait pengaruh apa saja yang faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap permintaan, gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah kita akan membahas terkait dengan gerakan sepanjang dan perubahan kurva permintaan. Jadi secara umum nanti pada materi kali ini kita akan membahas permintaan baik dari sisi matematisnya, nanti kita ada tabulasi data, kemudian bagaimana fungsi permintaan terhadap suatu barang, terus kemudian juga kita akan membuat kurva dari permintaan yang kita hitung tersebut. Jadi permintaan itu adalah keinginan. Nah, berarti keinginan kalau minta berarti yang minta dari pihak konsumen, ya. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana konsumen melakukan permintaan terhadap suatu barang. Di hukum permintaan antara lain di sini adalah yang pertama, jika harga barang dan jasa relatif makin rendah, maka permintaan terhadap barang jasa tersebut akan lebih besar, ya. Begitu juga sebaliknya, jika harga barang semakin tinggi, maka permintaan atas barang tersebut akan semakin menurun. Tetapi kondisi ini adalah harus menggunakan asumsi ekonomi seperti dalam pertemuan sebelumnya, ya. Di awal pertemuan saya menyampaikan ada beberapa asumsi ekonomi yang salah satunya adalah ceteris paribus. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Oke, kalau sebelum kita masuk ke sini, berarti kalau yang tadi hukum permintaan awal dasar itu faktor yang berpengaruh apa? Variabel yang berpengaruh terhadap permintaan hanya harga barang itu sendiri. Nah, di sini salah satunya adalah faktor yang mempengaruhi permintaan, harga barang itu sendiri. Ada yang bisa memberi contoh ketika suatu barang itu harganya tinggi, itu permintaannya kurang, terus ketika barang itu harganya rendah, permintaan meningkat. Ada yang bisa ngasih contoh? BBM ketika harga barangnya tinggi, orang nggak mau beli, tetap beli, ya. Coba yang lain, yang bisa ngasih contoh yang lain untuk harga barang yang
ketika harganya meningkat, itu permintaannya menurun. Apa? Daging ayam. Oke, daging ayam ketika suatu saat karena paceklik misalnya ya, daging ayam harganya naik gitu ya. Jadi orang-orang cenderung mengurangi konsumsi terhadap daging ayam. Terus yang berikutnya adalah faktor yang ketiga adalah pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat ya. Jadi nanti di sini dilihatnya dari pendapatan sisi konsumen ya. Konsumen semakin kaya berarti permintaan akan semakin tinggi. Tetapi apakah ini berlaku untuk semuanya? Tidak. Oke, nanti kita akan lihat kira-kira yang berpengaruh terhadap pendapatan itu apa saja. Oke, saya ingatkan kembali bahwa untuk teori permintaan kita akan melakukan dua analisis. Yang pertama adalah analisis secara matematis ya, nanti bagaimana kita menghitung menggunakan fungsi-fungsi ya atau rumus-rumus. Yang berikutnya adalah menggunakan apa ini namanya? Kurva atau grafis ya. Jadi ini saya perkenalkan juga, ini adalah kurva permintaan ya, dimana kalau tadi masih ada yang ingat kurva permintaan, hukum permintaan apa? Semakin naik harga barang, semakin turun yang permintaan akan semakin turun. Oke, kita lihat bahwa kurva permintaan ada dua garis ya, dimana garis vertikal ini adalah harga, kemudian garis yang horizontal ini adalah jumlah atau kuantitas permintaan ya. Jadi di titik ini semuanya berawal. Nah, ketika harga itu semakin naik, ada harga 20, anggap saja ini dalam satuan ribu ya. Ada 20.000, 40.000, terus kemudian ada 60.000, 80.000 dan terakhir itu 100.000, maka konsumen itu akan merespon dengan kuantitas permintaan di sisi garis yang horizontal ya. Dimana kita lihat ketika harganya adalah 100, ternyata permintaan yang terjadi hanya 45 unit ya di sini. Ini garisnya kita lihat, dia ketika harga 100 permintaan 45, ketemunya ada di titik A ya. Terus kemudian ketika harganya turun ya, ketika harga turun menjadi 80.000 misalnya, ini ternyata yang terjadi konsumen itu semakin banyak yang meminta ya, sehingga permintaan menjadi 65 unit ya. Kita lanjut ke faktor yang kedua, yaitu faktor pengaruh harga barang lain ya. Ini faktor pengaruh harga barang lain ada beberapa. Yang pertama adalah barang pengganti, yang kedua adalah barang pelengkap, terus yang ketiga adalah barang netral. Oke. Kita lihat ke poin yang pertama, ketika terjadi barang pengganti. Tadi di awal sudah dicontohkan oleh Mbak Vida ya Mbak. Tadi berarti barang apa digantikan dengan barang apa coba? Daging ayam digantikan dengan tempe ya, berarti barang pengganti. Jadi ketika harga daging ayam meningkat, maka penggantinya tempe ya. Jadi dia akan konsumen akan memilih barang pengganti yang lain. Terus kemudian yang berikutnya adalah faktor yang ketiga, yaitu pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat ya. Di sini ada barang inferior, ada barang esensial, ada barang normal dan barang mewah. Oke, kita ambil yang pertama, barang inferior. Apa yang dimaksud dengan barang inferior? Ada yang tahu? Ini sudah dibahas harusnya di pengantar ilmu ekonomi ya, karena ilmu ekonomi mikro 1 ini adalah memperdalam dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Pengantar ilmu ekonomi teman-teman udah dapat di semester berapa? Semester 1 ya. Oke, mungkin ada yang kelupaan, saya ingatkan lagi, barang inferior itu adalah barang yang jumlah permintaannya akan cenderung mengalami penurunan ketika apa? Ketika terjadi peningkatan pendapatan
rumah tangga. Jadi ketika orang harusnya kan ya, kalau tadi kita lihat harusnya ketika orang punya penghasilan yang lebih tinggi, dia mengkonsumsi barangnya kan harusnya normalnya gimana? Normalnya lebih banyak tentunya karena uangnya lebih banyak kan ya. Ya enggak? Nah, kalau misalnya tetapi pada barang inferior ini tidak terjadi demikian. Kira-kira kenapa? Atau contohnya apa barang inferior ini? Ada yang suka belanja-belanja online? Suka ya, suka semua ya. Kalau misalnya tas ya, misalnya ketika kita nggak punya uang gitu ya, di di online shop itu kan kita bisa memilih barang yang bentuknya, ukurannya, coraknya itu sama persis, tetapi harganya berbeda. Kira-kira apa yang menyebabkan harganya berbeda? Kualitasnya ya. Jadi ketika kita pengen kelihatan gaya gitu ya, tetapi kok kiriman dari orang tua misalnya masih belum datang gitu ya, akhirnya kita memutuskan untuk beli barang yang kualitasnya rendah atau barang istilahnya ini apa? Barang KW, betul sekali. Barang KW, misalnya barang KW ini adalah barang inferior. Tetapi ketika teman-teman kemudian kirimannya on time gitu, terus kemudian bisa 2 sampai 3 kali lipat dari biasanya gitu. Terus teman-teman butuh misalnya tas gitu ya. Kira-kira ketika searching di online shop gitu harga barang ada barang KW, ada barang yang kalau yang nggak KW apa namanya? Barang ori ya. Barang ori itu lebih memilih yang mana? Barang ori karena ini berarti ketika barang inferior ini ketika pendapatan orang atau konsumen itu meningkat, itu permintaan terhadap barang inferior ini semakin menurun dong. Tadi kan sudah menurun karena beralih ke yang kita lanjutkan ke faktor lain ya, faktor lain yang mempengaruhi terhadap permintaan ya. Di sini ada distribusi pendapatan, ada cita rasa masyarakat, ada jumlah penduduk, ada perkiraan tentang masa depan. Oke, yang pertama distribusi pendapatan. Kira-kira distribusi pendapatan ada yang tahu apa yang dimaksud distribusi pendapatan? Ini dibahas pada ekonomi mata kuliah apa? Ekonomi makro ya. Ekonomi makro kita membahas tentang distribusi pendapatan, di mana distribusi pendapatan adalah besarnya pendapatan yang diperoleh oleh rata-rata penduduk ya. Jadi ada kalau semakin tinggi distribusi pendapatan maka semakin baik apa semakin buruk? Semakin baik ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita mengukur ya, mengukur permintaan. Dari awal saya sudah sampaikan untuk mengukur permintaan kita menggunakan 2 pendekatan, yaitu menyusun daftar atau tabel. Ini kita nanti akan pendekatannya secara matematis. Setelah kita susun daftar tabel, maka kita akan membuat kurva permintaan ya. Nanti ada grafik yang seperti tadi saya sampaikan di awal. Nah, ini contoh daftar permintaan ya. Yang pertama ada kondisinya, terus kemudian ada harganya, terus ada kuantitasnya ya. Ini kondisi A, B, C, D, E ya. Nah, di sini harganya. Ini intervalnya ada 2. Nah, setelah tabelnya tersusun, maka kita akan menyusun apa ini namanya? Kurva permintaan ya, di mana kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara suatu barang tertentu dengan barang yang lain. Kita lihat tadi harga kita tempelkan di garis yang vertikal, ada 20, 40, 60, 80 dan 100. Kemudian yang horizontal adalah kuantitas atau jumlah permintaan yang diminta ya. Garisnya akan bergeser dari kanan atas ke dari kiri atas ke kanan bawah ya. Itu tadi yang bisa kita bahas, kita diskusikan terkait mata kuliah Ekonomi Mikro 1 dengan subpokok bahasan teori permintaan. Selanjutnya ada soal latihan
tadi sudah ada simulasinya ya. Sekarang ada latihan, silahkan. Mungkin ada teman yang bisa mengerjakan nanti di depan. Ya, silakan Mbak Regita bisa membuat langkah-langkahnya ya. Nanti bisa bergantian Mbak Regita membuat daftar permintaannya, terus kemudian nanti perwakilan cowok ya membuat grafiknya. Silakan Mbak Regita. Harganya bebas ini Pak? Ya, harganya interval ya. Intervalnya sama biar ininya. Selanjutnya tinggal memasukkan fungsinya. Oh ya, selanjutnya silakan bergirir. Ya, Mbak Bila. Berarti itu key-nya key apa? Key D? Key D, B ya. Karena kondisinya B, dia barang B. Oke, selanjutnya yang terakhir. Oke, sambil yang lainnya menunggu, soal ini nanti ini kan dikerjakan pakai NIM-nya Mbak Regita ya. Nanti untuk selanjutnya teman-teman mencoba sendiri untuk dikerjakan di rumah menggunakan NIM-nya masing-masing ya. Tadi untuk PX-nya ya, PX-nya menggunakan NIM masing-masing. Selanjutnya dikumpulkan melalui laman LMS ya, yang nanti kita buka untuk forum penugasan. Selanjutnya tibalah kita pada kesimpulan di mana permintaan ya tadi pertemuan pertama, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga ya, karena tadi kita bicara tentang harga dan dalam waktu tertentu. Jadi itu akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi ya. Nah, sesuai tadi, apakah semuanya tadi faktor-faktor yang berpengaruh itu bisa menimbulkan permintaan? Tentu saja tidak. Nah, ini di sini kita melihat ada beberapa jenis permintaan. Yang pertama adalah permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan yang disertai dengan daya beli yang terjadi. Jadi, kalau permintaan itu langsung terjadi transaksi, maka itu yang disebut dengan permintaan efektif. Kemudian ada permintaan potensial, di mana permintaan ini disertai dengan daya beli namun belum terjadi transaksi. Kemudian yang terakhir adalah permintaan absolut, permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Nah, ini nanti kita kembalikan lagi pembahasan lebih lanjutnya pada pertemuan 4 ya. Oke, selanjutnya untuk pembahasan berikutnya pada pertemuan 4 besok kita akan membahas terkait penawaran, sehingga nanti penawaran dan permintaan ini akan bertemu di titik keseimbangan yang kita sebut dengan equilibrium. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Sebelum kita akhiri, ada yang belum jelas? Cukup jelas ya? Kalau sudah cukup jelas, terima kasih atas partisipasinya pada pertemuan ketiga ini. Baik, terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semuanya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama dan membuka wawasan baru kita tentang ilmu ekonomi mikro, pada khususnya pembahasan terkait dengan teori penawaran. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.